hanya Ganjar Pranowo lah yang sudah pasti jadi calon presiden. Karena dia diusung oleh PDI Perjuangan yang punya modal kuat bisa mengusung calon sendirian tanpa harus berkoalisi dengan partai-partai lain. Denny Siregar kegirangan. Elit Demokrat berubah posisi dukungan ke Anies sesuai prediksi. Demokrat tak dukung Anies lagi? Anies auto gagal nyapres. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Bang Kamhar, Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mengatakan bahwa partai Anda akan mempertimbangkan mengevaluasi dukungan ke Anies Baswedan jika tak kunjung deklarasi cawapres di bulan Juni. Apakah ini sikap ancaman ke Anies? Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Pegiat media sosial Denny Siregar merasa girang elit Partai Demokrat berubah posisi dukungan ke bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan sesuai prediksi. Melalui akun Twitter pribadinya, Denny Siregar juga mengunggah berita dari CNN Indonesia berjudul Demokrat evaluasi dukungan ke Anies jika tak deklarasi cawapres Juni. Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Andi Arief mempertimbangkan untuk mengevaluasi dukungan kepada Anies jika bulan Juni 2023 pengumuman cawapres tidak dilakukan. Kemudian, berdasarkan hasil sejumlah survei, elektabilitas Anies semakin menurun. Seperti dalam survei terbaru indikator di mana mantan Gubernur DKI Jakarta itu memperoleh suara 18,9%. Sedangkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berhasil meraih suara tertinggi yaitu 38%, disusul bakal capres PDIP Ganjar Pranowo 34,2% dalam simulasi 3 nama. Menurut Andi, penurunan elektabilitas Anies Baswedan disebabkan karena deklarasi cawapres tidak segera dilakukan. Jika merujuk pada pernyataan Andi, Partai Demokrat sangat ingin Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang jadi cawapresnya Anies. Namun melihat tidak solidnya Koalisi Perubahan menjadikan Partai Demokrat ingin mengevaluasi dukungannya ke Anies. Bahkan ada kabar bahwa AHY masuk bursa cawapres yang akan dampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Melihat hal itu, pegiat media sosial Yusuf Dumdum menyoroti nama AHY yang masuk bursa cawapres yang akan dampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ia mempertanyakan, bagaimana nasib Anies Baswedan di Pilpres 2024 jika AHY mendampingi Ganjar? Hal itu disampaikan Yusuf Dumdum dalam akun Twitter pribadinya pada Selasa 6 Juni 2023. Tapi Yusuf juga mengimbau kepada para buzzer Partai Demokrat untuk jangan gegabah membuat isu. Nasib Anies ini memang sedang dalam masa-masa sulit. Hasil survei tak ada yang menguntungkan, bahkan Koalisi Perubahan terancam bubar karena Partai Demokrat mengancam akan mengevaluasi dukungannya kepada Anies. Ada kemungkinan evaluasi ini berhubungan dengan posisi Demokrat di Koalisi Perubahan, yang kemungkinan besar akan hengkang dari Koalisi Perubahan dan merapat ke koalisi lain jika tidak menjadikan AHY sebagai cawapres. Memang Agus Harimurti Yudhoyono cenderung menjadi boneka dari sahwat politik ayahnya yang mengaku turun padahal sejak kapan naik gunung. Kalaupun turun gunung, kok sudah berkali-kali? Suka atau tidak suka bahwa Anies Baswedan ini tidak naik surveinya, dan kemudian partai-partai yang berkoalisi turun surveinya karena ada partai yang sudah secara terbuka memasang-masangkan. Terkesan memasangkan Anies dengan kader tertentu. Ini bagian dari carut-marutnya Koalisi Perubahan yang berubah tambah kacau. Tak hanya itu, turunnya elektabilitas Partai Demokrat di Litbang Kompas juga dialami oleh Nasdem bahkan PKS. Disinyalir tak lolos loh. Kader Nasdem sebagian menilai bahwa faktor penurunan itu terjadi lantaran ada partai yang ingin memaksakan kadernya menjadi pendamping Anies Baswedan. Nah, jika kita tengok pada survei Kompas terakhir, ada penurunan atau suara Demokrat agak turun. Namun itu tidak saja terjadi pada Demokrat. Nasdem juga mengalami hal sama. Hal ini menandakan bahwa memilih Anies Baswedan bukan pula rahmat bagi mereka, melainkan malah petaka besar jelang pemilu 2024. Belum lagi jika PK yang sementara ini sedang berlangsung tersebut akhirnya dikabulkan Mahkamah Agung, otomatis Partai Demokrat akan dipimpin Kepala Staf Kepresidenan atau KSP itu.
Dengan demikian, Agus Harimurti Yudhoyono akan menelan ludah dan otomatis mereka akan keluar dari koalisi perubahan yang diisi Nasdem dan PKS. Namun kemungkinan ini sangat kecil. Kemungkinan terbesar adalah bubarnya koalisi perubahan. Ini akibat saling ego kepentingan dan tak pandai dalam mengambil jalan tengah. Jika mereka tidak menemukan titik terang dalam penentuan calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan, maka otomatis bubar. Dan Anies Baswedan harus legowo untuk jadi tim hore di Pilpres kali ini. Bagaimana kalau menurut Anda? Itu jadi beban ini. Atau kasih Gibran aja kan. Ngapain pilih Anies kalau dia separuh-separuh? Waduh, wajah baru Rocky Gerung ungkap Anies Baswedan tidak pantas dipilih dalam Pilpres 2024. Tamparan telak nih bos. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kan orang udah pikir kalau Anies jadi IKN akan dibatalkan, tapi sangat mungkin juga Anies bilang enggak, separuh-separuh. Nah di situ yang saya sebut tadi, Anies mau ngapain? Kalau separuh-separuh, mending kita dukung Pak Jokowi. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung tiba-tiba mengatakan bakal calon presiden Anies Baswedan tidak pantas dipilih sebagai presiden. Menurut dia, saat Anies terpilih tidak ada kepastian bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi akan dilanjutkannya. Seperti IKN dan kereta cepat kemungkinan besar akan Anies batalkan. Apalagi melihat Jokowi yang kontra dengan Anies. Menurut dia, saat Anies terpilih tidak ada kepastian bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi akan dilanjutkannya. Seperti IKN dan kereta cepat, kemungkinan besar akan Anies batalkan. Apalagi melihat Jokowi yang kontra dengan Anies. Rocky bahkan menyarankan, kalau tidak mau ada perbedaan dan Anies tidak tegas menunjukkan sikapnya, apakah melanjutkan atau tidak, lebih baik masyarakat memilih lagi Presiden Jokowi atau anaknya, Gibran Rakabuming Raka. Ia menyebut istilah memboikot adalah cara menguji moral seseorang, dan itulah elektabilitas yang sebenarnya. Ia pun menegaskan, jika Anies pemikirannya di Pilpres 2024 hanya separuh-separuh, tidak tegas, kenapa harus dipilih? Kenapa nggak milih Ganjar? Pernyataan Rocky ini secara gamblang memberikan penegasan bahwa Anies memang tidak pantas menjadi penerus Presiden Jokowi. Dan jika Anies menjadi presiden, dia tidak akan melanjutkan seluruh program yang Jokowi gagas. Jelas sekali semua akan dilakukan perubahan sesuai apa yang dicanangkan koalisi mereka. Padahal yang sedang dibutuhkan negara ini siapa gerangan yang akan melanjutkan perjuangan Jokowi untuk mengganti status Indonesia sebagai negara berkembang menjadi negara maju. Jika Rocky berpendapat perubahan yang digagas Anies dan koalisinya tidak akan melanjutkan program Jokowi, ada satu hal lagi yang akan mendukung ketidakcocokan Anies meneruskan Jokowi. Lihat saja, rekam jejaknya melanjutkan kepemimpinan Jokowi di Jakarta. Berhasil tidak? Lihat saja, sudah berapa banyak uang rakyat Jakarta dipelorotin untuk anggaran aneh seperti lem Aibon, pulpen dan anggaran lainnya yang jumlahnya fantastis. Belum lagi uang rakyat Jakarta dipelorotin untuk menggaji tim TGUPP yang gaji ketuanya melebihi gaji seorang menteri. Apakah ada yang tahu apa hasil kerja nyata ketua TGUPP yang dibentuk oleh Anies Baswedan dan digaji dengan uang rakyat? Dan kita juga menjadi saksi bagaimana situasi Jakarta era Anies yang semakin semrawut. Trotoar diperlebar tetapi malah dijadikan lahan parkir atau tempat berjualan. Warga Sunter yang waktu kampanye selalu yasinan untuk memenangkan Anies Baswedan, tetapi mereka malah merasa diperlakukan seperti hewan saat dikusur seperti yang diberitakan. Belum lagi janji manis Anies Baswedan tentang OKOC yang katanya dimodalin punya bisnis, disediakan tempat usaha dan dicarikan pembeli seperti spanduk mereka saat kampanye. Saat kampanye menggumbar kata-kata manis bahwa akan diberikan modal usaha, tetapi setelah menjabat sebagai gubernur, Anies Baswedan dengan mudahnya mengatakan bahwa memang tidak ada modal dalam program OKOC. Jadi, bisa dibayangkan berapa juta rakyat yang sudah tertipu dengan rangkaian kata-kata manis tentang program OKOC saat kampanye dalam Pilkada DKI lalu. Dari kasus ini kita sebenarnya sudah bisa menilai sendiri bahwa ada yang menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Sebenarnya bukan hanya dari kualitas kinerja atau antitesa Jokowi.
kemungkinan besar Anies tidak akan menjadi capres itu semakin nyata. Karena elektabilitas Anies di beberapa survei semakin anjlok. Bahkan di survei terbaru dari lembaga survei, raihan suaranya mayoritas masuk pada Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sedangkan Anies kalah telak. So, dapat dipastikan, Indonesia bukan hanya akan bernasib sama dengan Jakarta 5 tahun terakhir ini, jika Anies yang jadi presiden, tapi juga akan gagal sebagai capres. Bagaimana kalau menurut Anda?